Saudara, di dalam gereja ini saya telah mengajar saudara banyak hal agar kita diberkati. Amin. Banyak hal saya sampaikan agar kita kuat menghadapi pencobaan, tidak menangis ataupun kita terjatuh karena kita mengikuti tawaran orang. Saudara, menghadapi penyakit, saudara bisa bertahan sampai Tuhan memberkati dengan mujizat kesembuhan. Saudara, di gereja ini saudara menerima banyak hal yang istimewa di dalam hidup saudara, supaya saudara diberkati ketika saudara dan saya hidup di atas muka bumi ini. Katakan, saya diberkati selama saya hidup di bumi. Saudara, itu sebab sekarang hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar bagaimana setelah kita diberkati, setelah kita boleh menikmati segala pemberian, belas kasih, pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Bila kita meninggal dunia, terpikirkah saudara untuk bersiap menjelang pulang ke rumah Bapa? Saudara, seringkali kita punya pikiran, aku masih hidup lama, aku masih ingin menikmati banyak hal. Saudara, dan kita tidak menyiapkan diri kita, padahal kematian datang tiba-tiba, kematian datang begitu saja. Dia tidak ada pemberitahuan dari sorga. Tiba-tiba seseorang mengalami kecelakaan, musibah bencana alam, terkena peluru ataupun bom. Tiba-tiba sakit, dalam hitungan jam meninggal dunia. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terpikirkah kita, aku harus meluruskan jalanku untuk mati? Terpikirkah kita, aku harus menyiapkan tubuh, jiwa dan rohku, supaya aku bila mana, tanpa aku sadari, tanpa persiapan, mau doa dulu kah? Tidak bisa, karena sangat mendadak. Bagaimana aku bisa siap pulang ke rumah Bapa di sorga? Amin. Saudara setuju demikian? Wah, ini penting sekali. Ya, buat apa kita menikmati hidup dalam berkat Tuhan di atas muka bumi seumur hidup ini, tetapi ketika meninggal kita masuk neraka, buat apa? Saudara, buat apa itu semua? Finish kita yang terakhir adalah kita boleh menghadap Sang Khalik Pencipta, Yesus Kristus, Hakim di atas segala hakim. Mau demikian? Semua katakan, merdeka! Saya siap masuk ke rumah Bapa. Tidak ada yang membelenggu saya, tidak ada yang menjajah saya, karena saya siap ke rumah Bapa pada waktu Bapa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, tema kita adalah penting diketahui sebelum meninggal dunia. Oh ya, saya menyiapkan, Pak Gembala, saya sudah membeli 2 lubang. Satu untuk kuburan saya, satu untuk kuburan istri atau suami saya. Oh, saya sudah memesan, atau saya sudah menyiapkan semua, ada dana khusus, rekening di bank yang anak saya bisa mengeluarkan untuk mengurus semua untuk kematian saya. Bagus. Tetapi ada yang lebih penting yang mungkin saudara belum kepikir. Yang penting diketahui sebelum kita meninggal dunia. Itu sebab Anda dan saya akan mengajak bersama untuk melihat lebih dahulu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertama-tama, kematian adalah sesuatu yang mulia. Amin. Saya ingin mengajak untuk Anda membaca ayat kita yang pertama dari kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-15. Mari kita akan baca bersama. 1, 2, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Jadi semua orang yang dikasihi oleh Tuhan bila meninggal dunia itu berharga, bukan hanya manusia. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia, karena dia menghargai kematian saudara dan kematian saya. Berharga di mata Allah. Tidak penting berharga apa tidak kepada manusia dan masyarakat, tidak penting. Tapi yang penting adalah aku berharga di mata Allah apa tidak. Kalau aku mati,
Kalau aku tidak berharga, aku dibuang di dalam hukuman yang kekal. Saudara tua dan muda, anak bayi, masih di dalam kandungan atau baru lahir, bisa mati. Saudara, sementara kakek dan nenek yang sudah sangat tua, belum meninggal. Kita tidak tahu kapan, tetapi semua katakan, yang saya tahu bahwa nyawa saya harus berharga di mata Tuhan. Itu yang kita mau pelajari. Ya, saudara, ini yang kita mau pelajari pagi ini, hari ini, supaya kita tahu kalau aku sewaktu-waktu meninggal, aku senang ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan senang, happy ketemu aku. Aku dianggap sangat berharga nyawaku, jadi aku akan disambut di pintu kerajaannya untuk dibawa masuk dalam kerajaannya. Amin. Karena aku orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi ada kelanjutannya. Siapakah dia yang dinantikan kematiannya oleh Allah? Yang dihargai, dielu-elukan dan akan dipermuliakan dalam kerajaannya. Orang seperti apa? Dikatakan semua orang. Katakan semua orang yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau saudara melihat huruf kata yang saya beri outline warna putih, berharga, kematian yang dikasihinya. Jadi saudara harus tahu kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, saya dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah great. Kematian adalah peristiwa yang besar bagi orang ini. Kenapa? Karena dia dikasihi oleh Allah. Saudara, saya akan membandingkan dan memberikan sedikit penjelasan dari Alkitab New King James Version, dari Alkitab bahasa Inggris. Dituliskan demikian, precious in the sight of the Lord. Berharga, mulia, mahal. Saudara, di mata Tuhan, apa? Is the death of his sins. Kematian dari orang-orang kudusnya. Nah, jelas orang yang disayangi, yang dikasihinya adalah apa? Adalah orang kudusnya. Jadi bukan Tuhan tiba-tiba sayang sama saya, cinta sama saya, dia jatuh hati sama saya. Karena saya berbuat dosa, karena saya tidak karu-karuan, tidak mungkin Tuhan cinta kepada orang semacam itu. Itu sebab siapakah orang yang dikasihinya adalah orang yang his sins, orang-orang kudusnya. Wow, wah Tuhan, saya jadi putus asa kalau begini. Tuhan bilang kamu tidak usah putus asa. Kamu masih ada beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa belas tahun, mungkin beberapa puluh tahun untuk hidup. Kamu bisa menjadi my sins, orang kudusku. Kamu bisa menjadi. Saudara, tidak ada satu orang sempurna anakku, tetapi kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu. Aku bisa bantu kamu. Saudara, anak-anak muda yang merasa orang tuanya atau pak D-nya atau buleknya atau kakaknya mampu sekali. Kalau dia datang mengeluh, om atau papi atau mama, saya membutuhkan biaya atau modal untuk saya kerja. Kemarin saya baru rugi sekian ratus juta. Kalau saudara tahu orang yang saudara keluh kesahi mampu, saudara, maka saudara yakin dia akan membantu saudara. Seberapa? Semua katakan apalagi. Halo, semua katakan apalagi. Bapak saya yang luar biasa, yang mencintai saya, yang menguasai sorga dan dunia. Dia sangat mampu. Amin. Dia mampu menjadikan saya orang yang kudus, orang yang berkenan kepadanya. Saudara, seperti apapun dia mampu menjadikannya. Saudara ini mempunyai satu hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kalau hamba adalah orang yang kau kasihi, orang yang kau kuduskan dengan darahmu, maka nyawaku berharga di matamu Tuhan. Dan engkau akan menjaga dan melindungi aku. Amin.
Banyak orang kecil hati tentang hidupnya dan keakhiran hidupnya. Banyak orang khawatir dan takut. Saudara, apalagi pada zaman akhir ini, itu sebab saudara harus pegang perjanjian Tuhan. Katakan, saya pegang perjanjian Tuhan bahwa nyawa saya berharga. Amin. Sebab Anda dan saya harus punya keyakinan ini. Saudara, dan saya yakinkan saudara, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menilai hidup kita kemudian, sehingga kita boleh meninggal dunia di dalam keadaan yang menyenangkan hati Allah. Amin. Haleluya. Sebab itu anak-anak Tuhan, saya ingin menekankan mengenai soal nyawa yang berharga. Begitu banyak pekerjaan dan bisikan iblis dan manusia, teman-teman kita yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis tidak siap. Kalau engkau lepas dari tangannya, dia enggak terima. Dia mau berbuat apa aja asal engkau di bawah dominion. Engkau berada dalam penjajahannya. He has never let you go freely in the grace of God. Because He has the dominion over all the hell, and you are destined to go to hell. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kalau aku sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk dalam kerajaannya, gimana aku menolak ketetapan Tuhan dan aku bergabung dengan segala yang akan membuat aku masuk dalam neraka. Loh, Tuhan sudah menetapkan. Nyawa Anda, nyawa saya berharga. Dia menantikan kita. Tapi kitanya yang main gila. Kitanya yang tidak mau bertobat. Dan kita mau diseret oleh pekerjaan iblis. Saudara, you and I not destined to be into the hell. You are and I am destined to go to heaven for the salvation of God. Itu sebab saya ingin Anda belajar, Tuhan gimana hamba harus lepas. Katakan, saya harus lepas. Saya harus merdeka dari pengaruh dosa duniawi dan iblis. Yang setuju beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Dengan awal panjang lebar ini, saya akan mengajak Anda di dalam kitab suci ada satu ilmu atau teori teologi yang dinamakan sebagai eskatologi. Di dalam sekolah-sekolah dan perguruan atau institut kelembagaan teologi, eskatologi adalah satu ilmu cabang dari teologi yang khusus mempelajari tentang keakhiran hidup dan keakhiran alam semesta. Eskatolog adalah seorang yang mengerti tentang apa yang bakal terjadi sesuai dengan yang dituliskan oleh Alkitab. Saya sadar bahwa saya berbicara, kita ini adalah jemaat biasa aja, bukan teolog, saudara. Sehingga mungkin saya berkata, gak cocok ini saya sampaikan. Tapi ini penting sekali.